ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu, pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Iya, segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari, ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali, ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik meludah sembarangan, kena muka orang lagi, ya kan? Ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin. Padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah, itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah, itu tempat membuktikan di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi. Masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana. Kalau terbukti bisa jadi, pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan, 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, selip perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. Tapi 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya. Itu loh. Oh, berarti dalam hal ini Prof mendorong gitu, selain buat, ya bukan mendorong, saya mau menjelaskan prosedurnya kayak begitu. Gampang gitu loh. Ini semangat sekali nih ya. Dan kalau nah tapi ada tapinya. Ayo mesti denger nih, biar nggak terlalu semangat. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu harus mulai dari DPR. DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya, baru dibawa ke MK. Nanti kalau sudah diputuskan MK, dibawa lagi ke MPR, diajukan oleh DPR. Nah,
Jadi langkah pertama harus beres dulu di Di DPR DPR. ya. 2/3 kali 2/3 harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Gitu loh. Nah sekarang 2/3 di DPR itu siapa? Kim Plus apa mau? Jadi jangan tanya jangan tanyanya kepada Kim Plus, koalisi permanen. Yang ketuanya adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Yang Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang mau mempersoalkan wakilnya, gampang itu, tapi tanya dulu dia. Ya kan? Nah ini kan belum apa-apa, dari Golkar aja bilang lah nggak ada kasus kok. Iya, belum ada persoalan itu. Nah jadi kira-kira seandainya dari Partai Gerindra kalau ditanya diem aja dia, netral, itu berarti ada apa-apanya itu.